Shalom adik-adik semua, bersyukur hari ini kita boleh sama-sama di dalam online retret SDK IPK dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam sesi ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami tahu itu adalah pertolongan Tuhan. Bahkan di tengah masa-masa sukar, kami tahu Tuhan ada dan Tuhan menyertai kami. Tolonglah ya Tuhan, biar dari firman yang akan kami sama-sama belajar, kami boleh bertumbuh dan kami boleh semakin yakin Tuhan menyertai hidup kami. Pimpinlah kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Antoni. Senang sekali bisa bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kak Antoni kesini nggak sendiri ya, tetapi Kak Antoni bersama dengan teman kesayangannya Kak Antoni ya. Nih dia nih. Hai. Hai semuanya, yuk teman-temanku. Halo. Wah. Ada hai juga. Iya, aku kagetin kalian kagetnya. Wah iya Kak Antoni kaget banget. Iyalah, aku kaget banget ketemu sama hai. Kukira aku sendiri doang. Iya, halo teman-teman, aku hai, hati, akal, iman. Iya. Kalau aku Sukri, sukacita karena Kristus. Wow, pas banget nih ya. Kak Antoni hari ini mau sama-sama ngajak adik-adik semua itu belajar tentang Jesus is always with me. Oh, pasnya Wow. pas sama nama kita. Iya, bagaimana ya? Kita tuh seringkali, mungkin kita tahu ya kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita ya. Tapi tetap aja tuh di dalam hati kita ada yang namanya ketakutan. Oh iya, betul. Pasti selalu tuh, takut ya, khawatir juga ada. Iya, pasti selalu ada. Aku takut tikus. Nah, Aku takut kecoa. betul ya. Kak Antoni takut lapar. Oh iya, sama tuh, pas banget. Iya, sama dong. Iya ya. Nah, di dalam hidup kita tuh ada banyak sekali ketakutan, ada banyak sekali kekhawatiran ya. Nah, tapi sama nih seperti namanya Sukri, kita harus belajar menjalani hidup ini dengan Sukacita. betul. Sukacita karena Kristus. Itulah Sukri. Ya. Kalau aku hati, akal, iman. Kalau hai ya. Nah, di tengah kesusahan kita juga perlu iman kepada Tuhan ya. Jadi bukan hanya hati, bukan hanya akal, tapi kita juga perlu iman kepada Tuhan. Mungkin kita sudah tahu ya secara akal bahwa ya namanya juga hidup, namanya juga manusia, namanya juga dalam hidup ini kita tuh terbatas, kita tuh banyak hal yang kita nggak tahu ya. Kita mungkin tahu itu, tapi seringkali kita juga lupa bagaimana kita harus tetap beriman kepada Tuhan yang gak pernah kaget dengan segala keadaan yang terjadi di hidup kita. Wow, keren banget ya Tuhan. Iya, keren banget. Dan aku ingat satu lagu loh, Kak Antoni. Apa? Waktu aku takut, berdoalah. Mantap. Ada air mata, berdoalah. Yohoy. Minta Tuhan hapus air mata. Tersenyumlah. Wow. Wow, keren banget sih Hai sampai teriak-teriak gitu. Iya, supaya orang ingat kalau lagi takut berdoa, lagi khawatir berdoa, lagi sakit berdoa. Iya betul ya, waktu kita takut, waktu kita sakit, waktu ada air mata. Tetap ingat sama Tuhan ya. Betul sekali. Sukri, hai nih ya. Kak Antoni mau ngajak kita semua untuk melihat nih. Ada beberapa ketakutan yang sering kali ada di dalam hidup kita. Wow. Apa tuh? Nah iya. Pasti kita disuruh nih. Oh iya dong, betul dong. Kak Antoni minta tolong kamu sama Sukri ya. Kamu berdua, nanti mungkin ada satu teman lagi ya, Dante. Kasih tahu ada banyak ketakutan yang sering kali kita hadapi. Oke. Ya,
Nanti setelah itu Kak Antoni akan menjelaskan dari kisah Alkitab bagaimana Tuhan menyertai dan Tuhan menolong hidup kita. Asik lah, asik Oke, kalau siap, gitu ya. siap. Kita siap ya, siap semua teman-teman. Ingat, jangan tidur. Iya, jangan tidur. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Buka mata, buka hati, dan tetaplah belajar untuk melihat keindahan kisah Alkitab dan bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Iya, tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Oke, sudah siap semua? Yuk kita akan lihat beberapa contoh ketakutan berikut ini. Hai Dante, Kenapa lagi? aku boleh nggak ikut tim sepak bola kamu? Oh boleh dong, ada persyaratannya. Oh ya, apa persyaratannya? Pertama, Hah? nanti kalau ulangan matematika kamu kasih contekan ke aku. Hah? Terus, aku boleh kan pinjam handphonemu, kan kamu di handphonenya banyak game dan kamu handphonenya canggih. Iya deh boleh. Nah, kalau begitu kamu bisa masuk tim sepak bola aku. Gitu doang syaratnya. Iya, selain latihan, ya kamu harus mengikuti semua keinginan aku dong sebagai kapten. Iya deh oke. Oke, nanti jam 3 sore latihan ya. Ya oke. Waduh, syaratnya kok begitu banget ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting aku bisa masuk tim dan aku bisa diterima sama tim itu. Ya, kamu ini, Sukri. Kenapa Hai? Aku sudah dengar dari jauh bagaimana kau diperdaya. Diperdaya sama siapa? Ya sama Dante, Mah. Enggak, aku nggak merasa diperdaya. Aku dengan ikhlas, aku dengan rela hati. Ikhlas dengan rela hati, tapi tadi kamu bilang persyaratannya aneh. Kamu ini takut nggak punya teman kan? Takut nggak disayang kan? Makanya kamu mau saja mengikuti keinginannya. Padahal udah tahu itu dosa. Kasih contekan itu dosa. Ya tapi mau bagaimana supaya aku diterima di tim sepak bolanya? Kenapa sih kamu ini selalu begitu? Mengorbankan harga diri demi dapat sayang, demi diterima orang lain. Nggak boleh itu. Iya, penerimaan tuh kan jauh lebih penting. Nanti aku bisa minta maaf aja sama Tuhan kalau aku melakukan kesalahan. Ih, teori dari mana itu? Pokoknya salah. Coba pikir lagi. Nggak boleh ya? Teman di sini banyak, bukan hanya Dante. Bukan karena mau disayang maka kamu mau aja melakukan dosa. Tapi kan nanti kalau masuk tim itu aku dapat ini applause dari teman-teman. Aku jadi keren. Tim juga banyak, bukan hanya tim dia doang. Ada Jadi, tim nasi tim, ada ikan tim. Itu mah makanan. Ya udah sih, tapi kayaknya aku juga nggak mau deh kalau melakukan hal yang jahat atau hal yang berdosa hanya untuk diterima disayang. Nggak boleh gitu ya? Iya, makanya apa-apa tuh pikir dulu, baru iya. Iya Atau deh. enggak. Iya deh oke. Mungkin aku nggak berani ngomong enggak atau aku takut. Ya, semangat. Ya oke. Teman-teman, aku mau kasih tahu nih, ketakutan yang lebay nih. Iya nih ya. Lihat nih. Ya, kalau Sukri ini keterlaluan, coba lihat teman-teman. Apa? Ini kenapa gelap sih dunia? Ya karena ini kamu lebay, tahu lebay? Lebay dari mana? Kan COVID tuh pakai masker betul kayak aku nih, lihat tuh, bisa kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan Enggak ya? lah, mana kelihatan. Nah kamu ini lebay pakai maskernya sampai ke begitu aman. Ini supaya aman, ya. Meskipun mungkin hidung kita tertutup atau mungkin juga mulut kita tertutup. Tapi ingat, ada mata yang selalu terbuka. Nanti virus tuh bisa masuk ke sana. Iya betul, mata terbuka, tapi kamu tutup begitu bagaimana? Melihat dengan mata batin. Nah pokoknya teman-teman, takut boleh, tapi jangan lebay kayak gini ya. Masa sih? Nggak boleh kayak begini? Iya mah, mana ada kayak gitu. Jadi harus bagaimana dong? Oh kayak gitu sih, ya sama aja kamu tidak bisa menikmati hidup. Apakah aku terlalu khawatir? Ya kamu terlalu khawatir. Terlalu takut? Iya betul, makanya dibilang lebay. Tapi kan kita emang harus takut. Emang betul, kita harus takut pada virus, jadi jangan nantang-nantang. Nggak boleh pakai masker gitu. Pakai Oke, masker maksudnya pakai. masker, tapi bukan sampai kayak
itu ya, pakai apa tuh yang apa namanya, face shield. Iya, kacamata renang juga boleh. Oh iya boleh. Udah ya, Ya oke. bye bisa kan ya? Ya. Aduh. Aku takut, Sukri. Sama, aku juga takut nih. Kamu takut apa? Kamu takut apa dulu? Aku takut hantu. Apalagi di rumahku sekarang sering mati lampu. Aku takut ada hantu datang lalu mencaplok diriku. Itu mah kamu lupa bayar listrik kali, makanya jadi sering mati lampu. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Pokoknya aku takut hantu. Kalau aku lagi takut mati nih, hai. Takut mati? Iya. Aku juga takut mati. Iya. Apalagi gara-gara ini nih COVID udah mau gelombang 3. Semakin hari semakin banyak yang terpapar. Aku jadi semakin takut, khawatir, hai. Betul, aku juga takut hantu. Terus takut mati juga. Aduh. Aku juga takut gagal. Iya, aku juga nih. Aduh, bagaimana kalau dalam hidup ini kita akhirnya malah gagal. Iya, soalnya kemarin semester lalu aku udah gagal. Masuk matematikaku 5. Aku 5,5. Udah dikit ya. Iya, kita kan sahabat. Tapi sahabat kenapa nggak pinter bareng ya? Pokoknya aku takut. Gimana dong nih kalau kita hidup dalam ketakutan begini? Ya nggak tahu. Apakah Tuhan menyertai? Kalau Tuhan menyertai kan harusnya kita nggak takut. Janji tinggal janji kayaknya. Iya. Kalau Tuhan menolong juga pastikan orang yang sakit disembuhkan. Nanti kalau sekarang tiba-tiba mati gimana? Iya. Lagian juga kalau Tuhan sayang, masa izinin kita gagal sih? Ya derita seorang anak kecil. Gimana? Takut mati, takut gagal, takut sendiri. Tuhan, tolong Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa contoh ketakutan-ketakutan yang dialami oleh setiap kita. Mungkin di dalam masa-masa ini. Ya adik-adik, dari yang pertama tadi kita melihat bahwa kita takut tidak disayang, ya, atau kita takut tidak dihargai. Akhirnya kita berkompromi dengan sesuatu yang salah. Kita melakukan banyak hal yang kita pikir yang penting saya bisa mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan penerimaan dari orang lain. Ya, itu banyak sekali kita alami dalam kehidupan kita, apalagi di usia kalian, ya, dimana kalian membutuhkan teman. Siapa sih di dalam hidup ini yang tidak membutuhkan teman, yang tidak membutuhkan sahabat? Kita semua membutuhkan sahabat, membutuhkan teman. Dan seringkali akhirnya banyak orang yang melakukan berbagai macam cara, termasuk cara yang salah untuk mendapatkan teman, supaya sebenarnya dia dikasihi, disayang. Ya, kita nggak boleh melakukan itu ya. Kita harus mengingat bahwa hidup kita itu telah dihargai sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan menyayangi kita. Tuhan tahu siapa kita dan Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu luka yang ada di dalam hati kita. Tuhan juga tahu bagaimana rasa sakit kita, kekecewaan kita, apapun yang kita hadapi. Mungkin gurumu nggak tahu, mungkin temanmu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Orang tuamu pun mungkin juga tidak tahu apa yang kamu alami di dalam hidup ini. Mungkin kamu menyembunyikannya, tapi ingat, Tuhan tahu dan Dia tetap menyayangi kamu. Jadi jangan lagi kamu merasa takut tidak disayang. Orang lain mungkin boleh tidak menyayangi kamu. Di dalam hidup ini kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi ingat, kita harus tetap hidup melakukan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jauhi dosa dan hiduplah taat sama Tuhan.
Lalu kemudian yang kedua, ya kita menghadapi COVID yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Kita pikir kita sudah hampir selesai, tapi nyatanya sekarang sudah memasuki gelombang ketiga dengan kasus yang semakin hari semakin menanjak. Ya, ada banyak orang yang terlalu khawatir, ada orang yang kemudian terlalu takut, sampai akhirnya itu dia sangat lebay sekali, ya, terlalu berlebihan. Takut boleh, khawatir boleh, ya, atau mungkin kita berhati-hati, berjaga-jaga, itu boleh banget, ya. Kita juga tidak boleh kemudian mengabaikan atau kemudian menganggap, itu mah biasa aja. Enggak, ya, kita nggak boleh juga meremehkan. Tapi kita juga harus dengan sewajarnya. Ya kali, masa seperti Sukri tadi ya, masa matanya juga ikut-ikutan ditutup. Ya, kalau memang kita takut, ya kita juga tetap belajar berharap sama Tuhan. Dan juga kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Ya, lalu kemudian yang ketiga, ada yang takut mati, ada yang kemudian takut gelap, dan banyak sekali ketakutan yang kita hadapi di dunia ini. Apalagi takut hantu ya. Antoni bilang kuasa kegelapan itu memang ada. Tapi ingatlah, Tuhan jauh lebih besar dari kuasa kegelapan itu. Kalau kamu takut mati, ingatlah Tuhan berjanji. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, kita akan bersama-sama setelah meninggal, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Ya, tapi selama hidup ini, tetap adik-adik ya, di dalam hidup ini kita akan selalu menghadapi yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Itu manusiawi. Jangan pikir kalau kalian bilang, aku gak merasa takut lagi, aku gak merasa khawatir lagi. Sebenarnya dia sedang sombong. Padahal kekhawatiran, ketakutan itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Banyak hal juga dalam hidup ini yang mengagetkan kita, yang membuat kita tidak percaya. Kok bisa sih terjadi seperti itu? Ya, bencana alam, gempa, mungkin tsunami, atau juga mungkin COVID ini juga membuat kita benar-benar kaget di awal dan akhirnya kita pelan-pelan bisa beradaptasi. Tapi mungkin kita bertanya, sampai berapa lama ya COVID ini akan selesai? Tapi ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mengagetkan. Bagi Tuhan tidak ada yang surprise buat dia. Kenapa? Karena dia adalah pencipta hidup kita, dia berkuasa, dan bukan hanya berkuasa, dia juga menyayangi kita, dan dia berjanji akan menyertai hidup kita. Ya, jadi manusiawi tuh kalau kita merasa khawatir dan merasa takut. Antoni mau ngajak kita untuk belajar dari satu kisah Alkitab yang mungkin sudah sering sekali kita mendengarnya. Tapi buat Antoni ini ingin menunjukkan bagaimana kita di dalam hidup ini, kita perlu benar-benar percaya kepada Tuhan yang berjanji menyertai kita. Kisah apa? Antoni mau menceritakan dari bilangan 13 sampai bilangan 14. Yaitu kisah tentang 12 pengintai. Jadi waktu itu Musa dengan bangsa Israel, mereka itu sebentar lagi mau masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang katanya berlimpah dengan susu, berlimpah dengan madu, yang penuh dengan banyak hal yang membuat mereka itu berkata, wow, ini pasti adalah janji Tuhan yang terbaik. Dan memang benar, janji Tuhan pasti adalah yang terbaik. Tapi kemudian sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Musa memanggil nih dari 12 suku itu masing-masing satu orang pemimpin. Jadi 12 pengintai itu bukan orang biasa, bukan orang sembarangan, tetapi mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang terpilih untuk mereka survei dulu nih tanah Kanaan itu seperti apa ya. Jadi Antoni bayangin ya 12 pengintai ini, wah mereka benar-benar mempersiapkan sedemikian rupa untuk mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka bawa catatan,
Mereka bawa mungkin ada sesuatu yang mereka harus teliti melihatnya dan memberikan laporan kepada bangsa Israel dan juga Musa. Nah, mereka berangkat tuh dari Kades Barnea di daerah selatan. Nih kalau kalian lihat di gambar ini ya, itu Kades Barnea di bagian bawah. Itu kemudian mereka mengintai sampai ke utara di daerah yang namanya Hamat. Ya, itu yang dilingkari tuh di bagian atas. Nah, dari situ mereka pelan-pelan lalu kemudian mengintai dari satu kota, dari satu desa, dan melihat apa saja yang Tuhan janjikan, tanah yang Tuhan janjikan. Wow, dan ternyata adik-adik, apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan katakan bahwa tanah itu adalah tanah yang subur, berlimpah dengan susu dengan madu, itu benar-benar dirasakan, benar-benar dilihat oleh 12 pengintai itu. Mereka pulang, mereka membawa hasil tanaman, mereka membawa hasil laporan ya. Nah, hasil tanamannya salah satunya adalah kalian bayangin satu tandan anggur tuh ya. Nah, seperti gambar ini nih. Satu tandan anggur itu dibawa, dipikul sama 2 orang. Nah, itu artinya apa? Itu artinya tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu adalah tanah yang sangat subur sekali. Tanah yang benar-benar wow, luar biasa, amazing, ya, keren banget. Ya. Dan mereka itu sudah membuktikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Lalu kemudian mereka pulang. Mereka pulang dan kemudian mereka melaporkannya kepada Musa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam laporan mereka, adik-adik mungkin pernah mendengar istilah yang namanya hoax. Ya, ada yang mungkin mengatakannya hoax itu Kak Antoni hoax. Bukan, bacanya bukan hoax ya. Bacanya adalah hoax. Ya, keren sedikit dong. Masa kalian ngerti bahasa Inggris pas baca hoax malah hoax gitu ya. Bukan, itu mah seperti orang seperti burung gagaknya yang wek ya. Nah, ada istilah hoax ya. Kita tahu bahwa hoax itu adalah berita yang tidak benar. Lawan kata dari hoax itu adalah fakta. Ya. Nah, 12 pengintai ini mereka disuruh mengintai tanah Kanaan. Mereka seharusnya melaporkan yang namanya fakta. Ya, mereka seharusnya dengan jujur memberitahu apa yang terjadi atau apa yang ada di tanah Kanaan. Tapi nyatanya mereka justru melaporkan hoax. Adik-adik juga mungkin ya, kalian tahu bahwa hari ini kita juga banyak sekali mendapatkan berita-berita hoax. Berita hoax itu nggak harus selalu langsung berita yang wah benar-benar menipu, benar-benar yang tidak jelas. Tapi berita hoax itu seringkali ada mengandung, ya, ada sedikit hal yang benar yang disampaikan, tetapi ada juga kemudian dari berita tersebut itu beritanya diselewengkan. Ya, jadi ada keterangan-keterangan tertentu yang tidak jelas yang kemudian ditambahkan. Misalkan kejadian yang terjadinya mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, kemudian dibilang, oh baru saja kemarin terjadi gini. Lalu kemudian dikasih gambar dan seterusnya. Wah, itu mah berita hoax, ya. Nah, kita sebagai generasi yang cerdas, yang seringkali googling, kita mudah sekali untuk mencari tahu berita hoax itu benar atau enggak. Atau berita yang kita baca ini benar-benar asli atau enggak. Ya. Nah, tapi pada waktu itu, ya, 12 pengintai itu justru malah melaporkan berita yang tidak benar. Bukan 12 sih ya, tapi hanya 10 orang pengintai yang memberitahukan bahwa berita-beritanya tidak benar. Apa saja contohnya ini? Ini yang pertama. Mereka mengatakan gini, tidak mungkin kita akan mengalahkan bangsa Kanaan itu. Mereka terlalu kuat, kita pasti kalah. Nah, apa ya yang berita hoax di dalam kalimat ini? Mereka mengatakan tidak mungkin. Ya. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa mereka itu atau bangsa Kanaan itu terlalu kuat. Buat Kak Antoni,
Memang bangsa Kanaan itu bangsa-bangsa yang kuat. Contoh kota Yeriko dengan tembok yang besar sekali itu, ya. Lalu kemudian mungkin kita juga melihat ada Goliat, pahlawan dari bangsa Filistin yang tubuhnya besar lalu kemudian memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, mungkin saja benar. Atau benar bahwa bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang kuat. Tapi ketika mereka mengatakan kita pasti kalah. Tunggu dulu. Apakah benar bangsa Israel pasti kalah? Coba deh kalian ingat. Bangsa Mesir dikalahkan loh sama bangsa Israel. Memang sih bukan mereka yang mengalahkan, tetapi Tuhan yang mengalahkan bangsa Mesir. Dan kalian tahu, bangsa Mesir pada waktu itu adalah bangsa yang sangat besar sekali pada masanya. Dan bangsa yang besar seperti itu dikalahkan oleh bangsa Israel. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Itu karena apa? Ya karena Tuhan. Apakah ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan mereka pasti kalah? Tunggu dulu, belum tentu. Nah ketika mereka bilang pasti seolah-olah ya pasti kita akan kalah atau 100% kita akan kalah. Menurut Kak Antoni itulah berita hoax yang mereka sampaikan kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua, mereka itu raksasa. Ya benar, tadi ada Goliat atau ada juga lagi yang namanya keturunan Enak. Ya, emang namanya keturunan Enak. Dan mereka itu adalah bangsa raksasa. Tapi dikatakan mereka itu raksasa dan suka makan orang. Kata siapa? Emang raksasa selalu suka makan orang? Atau apakah benar mereka itu suka makan orang? Lalu mereka menambahkan lagi. Bagi mereka, kita itu seperti belalang. Ya oke lah, karena mereka raksasa besar dan kemudian kita kecil, kita mungkin menganggap tidak ada apa-apanya. Tapi kalian lihat dari berita hoax ini. Ya, mereka mengatakan suka makan orang. Tidak, belum tentu. Ya, ini kamu menambahkan berita yang belum pasti. Ini berita hoax. Dan kemudian, karena dua berita hoax tersebut, mereka bilang gini, udahlah, lebih baik kita pulang saja ke Mesir. Sudahlah, lebih baik kita hidup saja menjadi seorang budak. Sudahlah, ngapain kita susah-susah pergi mengelilingi padang gurun Sinai yang panas, yang jarang ada air ini. Udahlah, lebih baik kita jadi budak saja. Udahlah. Dan mereka mengatakan itu benar-benar membuat hati Yosua dan Kaleb itu benar-benar marah. Ya, Yosua sama Kaleb itu justru malah bilang seperti ini. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ya, dan Yosua sama Kaleb bilang itu. Dan sebenarnya adik-adik, benar Tuhan menyertai mereka. Apa buktinya Kak Antoni? Buktinya adalah ini nih. Tiang awan dan tiang api. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tiang awan pada siang hari menutupi teriknya matahari supaya mereka tidak kepanasan. Tiang api menolong mereka pada malam di suhu yang ekstrim ya di padang gurun supaya mereka tidak kedinginan. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Apalagi Tuhan menolong mereka, setiap hari mereka bisa makan mana. Bahkan ketika mereka merasa haus, Tuhan memberikan air, menyediakan itu kepada mereka.
Itu adalah bukti penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada mereka. Tetapi karena mereka lebih mempercayai berita hoax, akhirnya mereka melupakan penyertaan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, jangan sampai ketakutan, kekhawatiran membuat kita lupa sama pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketakutan semua orang pasti mengalaminya. Kak Antoni pun juga mengalaminya. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi jangan sampai membuat kita melupakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Apakah hari ini Tuhan menyertai kita? Kak Antoni akan mengatakan, ya, Tuhan menyertai kita. Apa buktinya? Lihatlah apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia datang ke dunia, dia mencari kita orang berdosa yang seharusnya tidak perlu dicari. Kita adalah musuhnya Tuhan, seharusnya tidak perlu disayang sama Tuhan. Tapi Tuhan justru menyayangi kita. Dan dia mau mati di atas kayu salib untuk kita. Dan bukan hanya itu, dia menunjukkan bahwa dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik, kalau kalian baca di kitab Matius, di Matius 1 ayat 23 itu dikatakan tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Dan di Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu adalah janji penyertaan Tuhan buat kita. Hari ini, apakah Tuhan menyertai? Ya, Tuhan masih menyertai kita. Di tengah segala ketakutan, di tengah segala hal yang membuat kita khawatir, Dia tetap menyertai kita. Apa buktinya? Tuhan masih memberikan pada kita hidup. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada orang tua kita untuk mereka bekerja. Tuhan masih menolong kita di dalam proses belajar yang memang menyulitkan ini. Dari hal-hal sederhana itu adalah bukti Tuhan menyertai kita. Dan biarlah kita sama-sama belajar untuk terus percaya Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir, ya. Jangan kamu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, tapi belajarlah untuk tetap percaya. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Dan Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib, Dia akan menguatkan kita. Mari kita sama-sama belajar dan kita beriman kepada Tuhan hari demi hari. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu buat kami. Kasih-Mu yang besar yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib. Itu adalah bukti Tuhan sangat mengasihi kami. Bukti bahwa Tuhan juga mau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bahkan sampai kami mati pun Tuhan juga menyertai dan menolong kami. Tuhan, jangan biarkan kami melupakan Tuhan ketika kami menghadapi kekhawatiran, ketakutan. Biar kami tetap belajar percaya kepada Tuhan. Dan bahkan di tengah segala hal yang menakutkan itu, kami semakin belajar. Ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi dan melewatinya. Dan nanti ya Tuhan, ketika kami sudah melewati itu semua, kami melihat ke belakang dan kami bisa mengatakan, iya, Tuhan menyertai kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.